Halo, perkenalkan nama saya Yosua Mesa dengan NIM 15/2021-008. Di sini saya akan memberikan edukasi kesehatan mengenai kardiovaskular disiase atau yang bisa kita sebut dengan penyakit jantung. Penyakit jantung atau penyakit kardiovaskular adalah kondisi di mana terjadinya penyempitan atau penyumbatan terhadap pembuluh darah yang dapat mengakibatkan terjadinya serangan jantung, nyeri pada dada, ataupun stroke. Gejala yang dapat dialami yaitu nyeri atau tekanan di dada, yang kedua sesak nafas, yang ketiga mual dan kelelahan, yang keempat pusing, yang kelima berkeringat dingin, dan yang keenam rasa tidak nyaman pada lengan, siku, dan juga rahang. Nah, faktor resikonya ada 6. Yang pertama yaitu usia. Seiring bertambahnya usia bisa menyebabkan kerusakan maupun penyempitan pada pembuluh darah jantung. Hal ini mengakibatkan seseorang bisa mengalami terjadinya penyakit jantung. Yang kedua yaitu riwayat keluarga. Memiliki ayah atau ibu dengan penyakit kardiovaskular juga bisa mengakibatkan kepada keturunannya mengalami hal yang sama. Yang ketiga yaitu jenis kelamin. Laki-laki berisiko lebih tinggi terkena penyakit jantung ini. Wanita akan meningkat risikonya setelah mengalami menopause. Menopause itu artinya penurunan alami pada hormon reproduksi ketika seorang wanita mencapai usia 40-an atau 50-an tahun. Terdapat masalah kesehatan, contohnya seperti diabetes, hipertensi, kadar kolesterol tinggi secara terus-menerus juga bisa mengakibatkan seorang mengalami penyakit jantung. Yang kelima yaitu merokok. Mempunyai kebiasaan merokok sehingga pembuluh darah jantung menjadi meradang. Ini diakibatkan zat kimia yang terkandung dalam rokok. Yang keenam, gaya hidup buruk. Contohnya seperti sering mengkonsumsi garam, lemak, dan juga kolesterol. Selain itu juga malas berolahraga dan tidak menjaga kebersihan juga bisa mengakibatkan seseorang mengalami penyakit jantung. Nah, contoh komplikasi penyakit jantung yang pertama yaitu serangan jantung. Serangan jantung itu diakibatkan karena darah yang membeku menghalangi aliran darah pada pembuluh darah yang menyuplai jantung. Kemudian yang kedua yaitu stroke. Ini diakibatkan karena arteri ke otak menyempit atau tersumbat sehingga terlalu sedikit darah yang mencapai otak. Kemudian yang ketiga yaitu aneurisma. Aneurisma itu adalah tonjolan pada dinding arteri. Yang keempat, henti jantung mendadak. Ini adalah kondisi di mana terjadinya gangguan terhadap fungsi jantung. Nah, cara pencegahannya dengan cara berajin berolahraga. Yang kedua, hindari stres. Yang ketiga, hindari merokok dan kurangi minuman beralkohol. Yang keempat, rutin cek tensi darah dan kolesterol. Yang kelima, perhatikan perubahan asupan makanan. Tuhan hanya memberikan kita satu jantung. Untuk itu, mari kita menjaga dan sayangi jantung kita. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.